Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang. Dan ketika dialognya sudah undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum dia ditetapkan. Tapi ini nada-nadanya seperti negara kekuasaan, di mana penguasa menentukan hukum. Dan saya bukan diktator. Saya juga bukan pelanggar HAM. Dan saya juga bukan. Saya tidak memiliki beban masa lalu. Saya terima surat-surat dari pimpinan-pimpinan dunia. Mereka bahkan mau belajar dari kita. Banyak kunjungan dari pimpinan-pimpinan negara lain. Mereka bilang salah satu yang mereka ingin belajar dari kita adalah makan bergizi. Padahal kita baru mulai. Ya, mereka menganggap bahwa kita salah satu yang paling serius dan paling besar usaha kita menangani ini. Saya minta ya, Kepala BGN dengan semua jajaran berpikir inovatif, kreatif. Bagaimana kalau bisa kita percepat? Apa pakai sistem hibrida atau bagaimana? Ya, karena kasihan rakyat kita sangat membutuhkan dan mengharapkan. Garing. Mungkin harga cabai rawit yang agak naik beberapa saat yang lalu, mungkin sekarang sudah mulai turun ya. Tapi saran saya jangan terlalu banyak makan terlalu pedas. Saya waktu muda sukanya pedas sekali, sekarang dokter melarang saya makan terlalu pedas. Iya, kalau harga cabai mahal jangan makan yang pedas. Saran yang sangat menarik ya. Jadi nanti kalau harga rumah mahal jangan beli rumah. Kalau sekolah mahal ya jangan sekolah. Kalau rakyat protes jangan didengerin. Kalau obat mahal jangan sakit, mati aja langsung. Sampai kapan kita hidup dengan solusi jangan ini, jangan itu? Udah kayak HTS-an tapi ngatur-ngatur. Saya mau menghemat uang. Uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Tugas negara itu bukan ngasih makan anak. Tugas negara itu ngasih kerja pada bapaknya. Anaknya yang diurus bapaknya. Ngapain negara ngurus? Negara itu menyediakan lapangan kerja. Bapaknya punya gaji, ngasih makan anaknya bergizi. Begitu konsepnya. Bagaimana anak dikasih makan dari APBN, sementara ayahnya dibiarkan tidak punya pekerjaan. Rusuh bener ini 5 bulan kegelapan, tolong. Makan siang gratis tapi parkir di Alfa bayar. Protes makan siang gratis bermasalah diomelin Kang Sulap. Negara lagi kagak enak, wapres bagi-bagi skincare karena sekolah. Ngapain anjir? Vokalis band jadi dirut film. Jabatan dibagi-bagi asal-asalan bet kayak nebar kacang martabak. Mayor jadi letkol jadi tituler, kita jadi pusing. Kritik menteri kebanyakan dikatain ndasmu. Kritik RUU dibilang kampungan. Anak agensi kena layoff, tentara boleh side job. Nganggur dikit baking sabung ayam. Pesulap jadi tentara nambah jabatan sipil. Pas onboarding tetap diajak office tour nggak ya sama HRD? we walk the talk, not only talk the talk. 2 tambah 10 13 ya.
Rupiah udah tembus 17.000 per USD per hari ini. Waktu baru-baru dilantik Prabowo bilang mau dorong nilai tukar rupiah jadi 5.000 per USD. Gue udah pernah bantah pakai argumen, pakai analisa, itu gak mungkin. Tadi kaum Bantri Kembung marah-marah, katanya gue pesimis lah. Padahal ini bukan soal pesimis atau optimis, logis atau tidak logis, realistis atau tidak realistis. Dia jelas tidak logis dan tidak realistis. Terus bisa-bisanya Prabowo dengan pedenya ngomong begitu. Apakah dia ngelantur atau ngibul? Makan siang bergizi diberi pada anak-anak, sementara dosen dibatalkan insentifnya, sementara guru gajinya dikurangi. Jadi Anda bayangkan, anak-anak itu makan siang bergizi, gurunya kekurangan gizi. Paradoks betul kan? Bapaknya dipajaki. Pajak itu adalah cara biadab untuk mempertahankan peradaban. Memajaki oligarki adalah cara beradab untuk memperbaiki peradaban. Itu yang kita tunggu. Tapi berani nggak pajaki oligarki? Cabut pagar bambunya aja perlu waktu 10 bulan dan harus perintah presiden. Jadi APBN kita ini baru 2 bulan jalan, tapi udah boncos 31,2 triliun rupiah. Kalau dibeliin ayam geprek punah tuh ayam. Sekalian kasih sambal level 10 biar panasnya mirip situasi keuangan negara. Tapi tenang, kata Bu Sri Mulyani, ini bukan rugi, cuma defisit. Ya kayak kita habis dapat THR, terus belanja sana sini buat gebetan, tiba-tiba sadar kasih sayangku sudah diborong, tapi kamu terus berbohong. Ketika pendapatan cuma 316,9 triliun rupiah, belanja negara tembus 348,1 triliun rupiah. Oh, wow. Mirip belanja online di tanggal tua, dompet sudah kosong tapi tetap check out pakai pinjol. Tapi tenang, defisit ini bukan berarti negara kita bangkrut, ini cuma strategi fiskal. Sabar aja lagi, nanti juga ada rezekinya masuk, ya. Ingat, uang tidak dibawa mati, tapi uang bisa batalin hukuman mati. Di Vietnam. Iya. Tetap semangat karena hidup itu seperti APBN, kadang defisit, kadang surplus. Kalau nggak punya duit, pinjam dulu 100. Berawal dari kreativitas, dengan semangat pengabdian dan kerja keras, lahirlah mobil kebanggaan Indonesia dari Solo untuk Indonesia. Ruwet. Sebagai anak muda, pahlawan saya, ikon saya adalah Mustafa Kemal Atatürk. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara datang ke kantor saya di Jakarta, kalau saudara datang ke rumah saya di Jakarta, ada patung Mustafa Kemal Atatürk. Di kantor saya, di rumah saya. Siapakah itu orang yang sakratul maut 6 bulan tak mati-mati? Namanya Mustafa Kemal Atatürk. Siapa dia? Kuburnya di Ankara, Turki. Ketika jamaah mau pergi ke Ankara, mau tanya, Ustaz Somad, kami mau pergi ke Turki, Ustaz titip apa? Mau titip sorban besar? Jangan, hidung saya pesek. Ustaz mau titip jubah besar? Jangan, saya ceramah kemana-mana pakai celana, malamnya aja pakai kain sarung. Hati saya agak cemas sedikit, angin kencang tadi. Ustaz mau titip apa? Kami mau ke Ankara, Turki. Tolong sampai kau di Ankara, kau cari makam kuburan Mustafa Kemal Atatürk. Habis itu kau foto. Karena kawanku waktu di Mesir kuliah dulu dari Turki cerita, katanya Mustafa Kemal Atatürk sakratunya 6 bulan tak mati-mati. Ketika ditanam di dalam tanah, melompat jenazahnya naik ke atas tanah. Ditanam ke dalam tanah, tak diterima tanah. Akhirnya disemen di atas tanah.
Dipoto makamnya, dikirimkan ke nomor WhatsApp saya tengok, memang betul Ustadz, kuburnya di atas tanah, gara-gara tak diterima tanah. Gara-gara apa? Karena punya kekuasaan, tapi justru dipakai untuk menghancurkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tarekat-tarekat dibubarkannya, masjid dirubahnya jadi museum, azan tidak boleh pakai bahasa Arab. La haula wala quwata illa billah. Mana dia sekarang? Mati. Fir'aun mampus. Janganlah kasar-kasar. Mas, apa rencananya Mas untuk menstabilkan harga ini? Temen ya? Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidup. Yang paling kurang ajar di One Piece itu Im Sama, karena dia mantan raja di masa lalu yang sekarang jadi orang yang dianggap ada di luar dari pemerintahan resmi. Tapi setiap keputusan pemerintah tertinggi di One Piece kayak Gorosei harus ikut maunya Im Sama. Jadi bayangkan, Im Sama tidak masuk dalam pemerintahan yang sah, tapi pemerintah yang sah setiap mau bikin aturan ikut maunya Im Sama. Im Sama bikin aturan yang isi orang-orang di pemerintahan cuman dari keluarga-keluarganya. Dia bikin aturan di tempat orang-orang bisa hidup enak kayak di Marijoa cuman diisi keluarganya. Warga sipil yang bukan bagian dari keluarga Im Sama dibiarkan ditindas, kelaparan. Bahkan dia pakai polisi-polisi di One Piece untuk tangkap mereka yang melawan pemerintah. Sampai sekarang tidak ada yang tahu siapa itu Im Sama karena ijazahnya tidak jelas. Pak, ada soal LG Hengkang, Pak. Perusahaan LG Hengkang dari Indonesia. LG Hengkang untuk investasi di Indonesia. Hengkang dari investasi baterai listrik di Indonesia, Pak. Kira-kira mungkin nyari perusahaan lain atau dari negara lain kerjasamanya, Pak, ke depan? Ya, pasti ada, tenang aja. Ya. Indonesia besar, Indonesia kuat, ya. Indonesia cerah. Kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Hidup Jokowi! Semangat lagi! Hidup Jokowi!